Saat ini berbagai persiapan sudah dilakukan oleh skuad Sintayong dan PSSI. Namun tak hanya itu, sebagai fans Garuda juga sudah siap mendukung secara langsung seperti yang kita bahas kemarin. Tapi di tengah persiapan yang semakin matang tersebut, Sintayong ternyata masih belum mengetahui sejarah kelam yang pernah kita alami dulu, di mana ketika itu timnas tenggelam 10-0 dari Bahrain pada 2012 silam. Dan itu terjadi di kompetisi yang sama, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2014. Di sisi lain, Messilgers dan Eliano Renders juga ngebet mau main, bahkan siap menghalangi Bahrain demi mimpi menuju Piala Dunia. Dan jika itu benar terjadi, timnas akan memecahkan beberapa rekor yang sebelumnya cukup mustahil untuk digapai. Lantas apa saja rekornya dan bagaimana cara mewujudkannya? Mari kita bahas sama-sama. Mungkin sebagian dari kalian masih ada yang belum tahu, jika dulu pada 2012 saat dikualifikasi Piala Dunia 2014, timnas Indonesia pernah menelan kekalahan memalukan di kandang Bahrain. Di mana saat itu Garuda terbantai 10-0 atas The Dilmun di Bahrain National Stadium, yang mana itu di stadion sama yang akan digunakan timnas Indonesia saat kembali menghadapi Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Tentu ini akan jadi laga yang membuat kita mengingat pada masa kelam dulu dan berharap kita bisa balas kekalahan tersebut dengan mencuri 3 poin penting seperti target PSSI dari awal. Dan kalian tahu nggak? Ternyata sejarah kelam itu belum diketahui oleh Sintayong. Saya kira sih udah tahu dari baca-baca berita atau tahu dari orang terdekat. Namun ternyata pelatih asal Korea Selatan itu baru tahu saat ditanyai oleh wartawan mengenai balas dendam. Dan mendengar hal itu, Sintayong agak bingung. Tapi setelah dijelaskan oleh penerjemahnya JJ, kalau Indonesia pernah kalah telak 10-0, Coach Shin langsung melongo tuh. Serasa tak percaya, tim yang ditanganinya ternyata pernah kalah sebanyak itu dan akan main di stadion yang sama pula besok. Pasti Sintayong jadi kepikiran, ya kan? Tapi ternyata saya salah lagi. Mendengar hal itu, Sintayong mengaku gak terlalu memikirkannya dan lebih fokus buat menyiapkan pemain buat meraih hasil maksimal. Daripada kita balas dendam, ya mungkin kita fokus permainan saja. Bagaimana kita memenangi pertandingan ini dengan permainan yang kami suka, permainan yang kami mau, kata Coach Shin dikutip dari laman PSSI. Lanjutnya, Sintayong memang tak mau balas dendam untuk menang muluk-muluk. Namun dirinya menegaskan kalau itu bisa jadi motivasi bagi para pemain untuk meningkatkan latihan lagi. Fokusnya ke pemulihan saja. Harapan saya harus fokus dalam latihan. Lanjutnya, dari perkataan Coach Shin tadi memang benar sih. Daripada susah payah balas dendam raih kemenangan banyak, mending persiapin diri buat balas dendam tipis-tipis aja gak sih? Karena ya kita masih ada laga selanjutnya, sehingga tak boleh membuang-buang tenaga begitu saja. Asal 3 poin, ya kan? 언제? 매치 terakhir ya di Bahrain. Match terakhir di Bahrain. Bahrain에서 마지막 경기가 bahrain과의 마지막 경기. Rekor menanti timnas. Selain balas dendam, skuad Garuda juga bisa memecahkan beberapa rekor jika saja bisa sesuai target dan berhasil mengalahkan Bahrain. Yang pertama, ini akan menjadi kemenangan perdana di round 3 kualifikasi Piala Dunia, di mana timnas Indonesia juga bisa mendapatkan 3 poin perdana dalam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Sebagai informasi, timnas sebelumnya pernah bermain hingga ke round 3 pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Tapi ketika itu, skuad Garuda tidak mendapatkan poin sepeser pun. Lalu yang kedua, ini akan menjadi kemenangan perdana timnas Indonesia di markas Bahrain. Sebab sepanjang sejarah bentrok di Bahrain, sebanyak 4 kali, timnas tak pernah meraih kemenangan di kandang The Dilmun. Bahkan pertemuan terakhir di markas Bahrain saat kita takluk skor 10-0 kan tadi, sementara 3 laga sisanya berakhir dengan 2 kekalahan lain, dan hanya pernah meraih 1 kemenangan di kandang sendiri di Piala Asia 2007 silam. Jadi itulah rekor-rekornya yang dulu mustahil buat digapai. Tapi kini, dengan skuad yang ada, bisa kali menang.
cause we won't divide. With every breath we will confide, our dreams of glory amplified. Mes dan Eliano ngebet-debut. Seperti diketahui, Mes dan Eliano yang baru gabung ke Timnas Indonesia sudah tak sabar menunggu laga debutnya. Dan itu sebuah hal yang bagus, di mana mereka berdua saya yakin pasti starter saat menghadapi Bahrain, bahkan bisa jadi ancaman buat gawang lawan. Mads Hilgers sendiri baru-baru ini menyampaikan kalau dirinya ingin bermain sepenuhnya demi membanggakan orang tua, agar bisa mewujudkan mimpi ke Piala Dunia juga sih. Saya melihat orang tua saya bangga, bahkan lebih dari bangga. Mereka sangat antusias untuk melihat kami bertanding Kamis nanti melawan Bahrain. Tentunya, harapan dan target kita adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kita harus fokus memenangkan setiap pertandingan dan kita butuh dukungan dari supporter, ucap Hilgers dikutip dari laman PSSI. Sementara itu, Eliano juga sangat menantikan laga-laga tersebut juga bisa berjuang bersama menuju Piala Dunia, agar bisa melawan abangnya Tijani Renders. We can't beat the Saudi with strength and unity. Our spirits flying free in victory. We'll be. Pelatih Bahrain was-was. Melihat berbagai persiapan timnas, ditambah melihat skuad Garuda yang sudah bisa diperkuat Mes dan Eliano, nampaknya membuat pelatih Bahrain Dragan Talajik agak sedikit mindir. Di mana pelatih 59 tahun itu mengakui kedalaman skuad Indonesia sudah berkelas, bahkan bisa dikatakan kelas internasional. Mereka adalah secara keseluruhan merupakan tim internasional. Mereka memiliki berbagai pemain dari Liga Top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan seorang penjaga gawang di AS. Ini adalah skuad internasional, kata Dragan dilansir dari media Bahrain, GDN. Selanjutnya, Dragan Talajik bahkan takjub lihat skuad Sintayong yang sangat fokus berlatih di sana, bahkan tak bisa diganggu seperti tadi. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, lanjut Dragan. Sebagai pengetahuan saja, sebelumnya mereka sempat menganggap enteng kita, namun sekarang mungkin ngeri melihat langsung siapa anak asuh dari Sintayong. Jadi itulah tercengangnya Sintayong mengetahui sejarah kelam dan berbagai rekor yang bisa dipecahkan timnas, serta Mes Eliano yang siap jadi senjata baru. Semoga saja semua sesuai prediksi serta target yang ada. Tapi kembali lagi teman-teman, kita nggak boleh berjumawa dan tetap fokus pada tujuan utama, yakni mencuri 3 poin. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.